Ya, sebelum kuliah kita mulai, seperti biasanya kita akan sebentar untuk videonya. Kemudian pada ketua kelas tolong di screenshot. Siapa ketua kelasnya? Saya, Pak. Nabila ya. Nabila. Ya, Pak. Nah, baik, segera saja di screenshot. Kalau sudah, nanti kita segera mulai. Sambil menunggu screenshot, Pak Joni beritahukan bahwa tanggal 24 ya Oktober itu pukul 9 sampai 10.40 ya, 9.00 sampai 10.40 itu ada kuliah tamu ya, wajib semua ikut gabung. Kelas ini dan kelas RE itu nanti bergabung semua ya. Di lewat Zoom akan kita beritahukan ya, ini dari IHTEC tentang sertifikasi halal ya. Harap semua mahasiswa mengikuti kuliah tamu yang akan digabung dari 2 kelas yang ada, tanggal 24 jam 9 sampai 10. Baik, sudah Mbak Pak kelas? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Jadi itu, tolong nanti jangan lupa, nanti Mbak Nabila, kalau Mbak Dani misalnya lupa belum memberitahu linknya, nanti juga akan kita beritahu. Ya, tanggal 24 itu hari Sabtu, ya, hari Sabtu. Minggu depan hari Sabtu. Itu tentang pengumuman. Kemudian untuk kuliah hari ini itu sebentar Pak Dani sharing sebentar topiknya. Baik, Pak Dani mulai. Ini adalah kuliah yang keempat ya, untuk mata kuliah sistem manajemen halal atau sistem manajemen mutu dan jaminan. Pagi hari ini Pak Doni akan menyampaikan topik tentang identifikasi titik kritis pengolahan bahan yang sifatnya nabati ya. Baik, berbicara tentang produk makanan maupun minuman, pangan, obat
obat-obatan, kosmetik. Maka asal bahan itu bisa dari berbagai macam, ya. Bisa yang berasal dari tumbuhan atau yang kita sebut bahan nabati, bisa yang sifatnya hewani, bisa yang juga dari mikroorganisme atau mikrobial maupun lain-lain, ya, bisa mineral, sintetik, campuran dan lain sebagainya. Jadi asal bahan itu bisa macam-macam. Kira-kira yang seperti itu. Ini barangkali yang perlu kita pahami terkait dengan sertifikasi halal, maka ada beberapa istilah atau terminologi yang perlu kita pahami. Yang pertama, kita sering mendengar istilah titik kritis atau critical point. Nah, di dalam sistem halal atau sertifikasi halal adalah suatu tahapan produksi di mana ada kemungkinan suatu produk menjadi berubah status yang umumnya dari halal menjadi haram. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ada kemungkinan suatu produk yang misalnya dari nabati, ya, umumnya nabati itu dalam badan aslinya itu adalah haram. Tetapi satu kondisi tertentu bisa menyebabkan berubah, ya, status dari halal menjadi haram. Kemudian istilah yang lain, produk halal, itu makanan, minuman, obat, kosmetik, maupun barang gunaan yang tersusun dari unsur yang halal dan telah melalui proses produksi, ya, produk halal dan dinyatakan halal sesuai dengan asas syariah. Jadi seperti itu, ya. Jadi, makanan, minuman maupun yang barang-barang gunaan yang lain tersusun dari unsur yang halal. Prosesnya juga halal, sudah disertifikasi halal. Ya. Kemudian ada yang kita sebut SJH, Sistem Jaminan Halal. Ya, itu adalah satu pengelolaan terpadu terhadap bahan, proses, produk, sumber daya manusia, dan prosedur untuk menghasilkan produk halal. Dan menjamin kehalalannya secara konsisten dan berkelanjutan. Ini adalah yang kita kenal dengan sistem jaminan halal. Dengan mengimplementasikan sistem jaminan halal, maka harapannya produk-produk yang dihasilkan oleh satu industri, satu perusahaan itu terjamin kehalalannya. Oke, tapi kita sudah berbicara tentang titik kritis, ya. Adalah satu tahapan produksi di mana kemungkinan suatu produk itu akan mohon maaf Pak. Iya, slide-nya nggak bergerak Pak. Tetap di slide yang pertama soalnya Pak. begitu. Iya. Katanya teman-teman itu Pak, yang ada tulisan enable editingnya diklik aja Pak. Yang ini? Siapa Joni diberitahu? Yang ini apa ya? Yang sudah berubah belum, Dek? Sampun, Pak. Ya. Sama yang ada di screen-nya Pak Joni dengan yang punya saudara di terminologi? Sama, Pak. Oke. Ya, Pak Joni lanjutkan ya. Siap.
Titik kritis bahan nabati sudah? Yang sekarang? Halo? Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Ini bicara tentang titik kritis bahan nabati. Tadi sudah Pak Joni katakan yang titik kritis itu adalah satu situasi dalam tahapan proses yang memungkinkan terjadinya perubahan. Ya, yang sifatnya halal bisa jadi berubah menjadi haram. Ya, bahan yang berasal dari tanaman atau nabati pada dasarnya adalah halal. Ya, turunannya itu adalah bahan yang halal. Ya, hanya saja kalau diproses tadi menggunakan bahan-bahan aditif, bahan tambahan, bahan penolong yang tidak jelas, apalagi yang jelas haram, maka bisa berubah status. Itu dia menjadi problem. Jadi ini perlu dipahami supaya kehalalan satu produk tidak hanya ditentukan oleh asal usul bahan, jenis bahannya, tadi bisa nabati, bisa hewani, bisa mikrobial, tetapi juga ini bisa dimungkinkan adanya perubahan. Kalau ada bahan yang kita gunakan tadi, apakah aditif maupun penolong yang lain, dicampurkan atau ditambahkan tadi sifatnya tidak halal, maka akan berubah status. Ya. Nah, ini kira-kira skemanya yang terkait dengan titik kritis bahan nabati. Jadi seandainya kita punya bahan nabati, ada pengolahan atau tidak. Kalau tidak ada pengolahan langsung, jadi tidak ada masalah, nggak ada titik kritisnya. Langsung bahwa titik kritis berarti produknya halal. Sekarang kalau misalnya bahan nabati tadi ada pengolahan, ya, kalau ada pengolahan, nah ini dimungkinkan adanya titik kritis. Ya, bagaimana penjelasannya atau ada pengolahan, ada kultivasi mikroba, ya, ada inokulasi mikroorganisme. Ada dua kemungkinan bahwa ada dan tidak. Sekarang kalau tidak, ya, tidak ada kultivasi, maka langkah yang ke kanan, ya, tidak ada inokulasi, tidak ada mikroorganisme yang kita tambahkan, ya. Maka kalau tidak ada, pertanyaan berikutnya, ditambah bahan tambahan atau penolong atau tidak? Kalau tidak ada, maka itu termasuk non titik kritis. Jadi tidak ada titik kritis di sini. Jadi bahan nabati diolah, ya, tidak menggunakan mikroorganisme, tidak ada ditambah bahan tambahan atau bahan penolong, maka ini langsung produknya menjadi halal. Pak Joni, mohon maaf menyela Pak. Untuk slide-nya masih di terminologi Pak. Oh, iya. Iya, belum bagan.
Oh gitu. Dibuatkan ya. Jadi oh gitu. Sebentar. Stop dulu aja ya. Kita lanjutkan tahapan berikutnya untuk menentukan ada titik kritis atau tidak. Pertanyaan ataupun kondisi yang berikutnya adalah adakah bahan nabati tadi diolah? Tidak pengolahan. Kalau tidak ada, maka tidak ada titik kritis. Bahan nabati itu pada hakikatnya adalah bahan yang halal. Nah, bila ada pengolahan, maka yang berikutnya adalah apakah ada melibatkan mikroorganisme, adakah inkulasi atau kultivasi mikroorganisme. Ya. Bila ya, bisa juga iya, bisa tidak. Kita yang tidak aja dulu ya. Jadi, tidak ada kultivasi mikroorganisme, tidak ada inokulasi mikroorganisme. Kalau tidak ada, ditambah bahan tambahan, bahan penolong ada tidak? Kalau tidak ada, maka tidak ada titik kritis. Tapi bila ada bahan tambahan atau bahan penolong, ya, makanya ada titik kritisnya di sini. Bahan tambahan atau bahan penolong ini bersertifikasi halal atau tidak, atau halal atau haram. Ya, nah ini yang menjadi titik kritis. Sebab di sini bisa merubah, ya, diolah tidak melibatkan mikroorganisme, ya, tidak melibatkan mikroorganisme, ya, tapi ditambah bahan penolong. Kritisnya itu ada di sini. Pertanyaannya, apakah bahan tambahan atau bahan penolong tadi halal atau haram? Kalau misalnya haram, maka produk akhirnya itu bisa berubah menjadi haram. Aslinya, asalnya itu adalah halal. Ya, ini yang perlu dicermati di sini. Misalnya bahan tambahan, bahan penolongnya itu tadi katakanlah gelatin misalnya. Apakah gelatin itu sudah bersertifikat halal atau belum? Yang paling enak sudah ditunjukkan tadi, bahwa kami menggunakan bahan tambahan yang sudah bersertifikat halal. Makanya lewat. Ya, masalah ini. Sekarang bagaimana kalau kita lakukan kultivasi mikroorganisme? Ya, kita lakukan inovasi. Ya. Nah, kalau ya ada proses fermentasi, berarti fermentasi hammer apa tidak? Nah, bila iya, maka dia akan haram. Meskipun ini bahannya adalah bahan nabati. Dan aslinya halal, bisa berubah menjadi haram kalau dia difermentasi. Ya, fermentasi khamr itu adalah yang bisa memabukkan. Ya, yang bisa memabukkan itu adalah umumnya dari alkohol. Ya, produk-produk atau yang menghasilkan alkohol dengan kadar yang
Yang jelas ini pemabukan. Maka statusnya haram. Sekarang kalau tidak ada kultivasi, tetapi bukan fermentasi khamr yang tidak memabukkan, ya, tidak. Ini baru ada titik kritis. Ini akan dilihat nanti yang lain-lain itu seperti apa. Nah, itu kira-kira seperti itu untuk titik kritis di dalam satu proses, khususnya berbahan baku. Gliserida. Nah, soya lecithin itu contoh terbuat dari kedelai. Nah, pertanyaannya, kedelai itu adalah halal. Tetapi kan bukan kedelai dalam bentuk aslinya, tetapi ingin dibuat soya lecithin atau lecithin kedelai. Selama proses, ya, kita menggunakan bahan tambahan, ya, yaitu enzim, biasanya yang disebut enzim fosfolifase. Nah, titik kritisnya, kalau kita membuat emulsifier nabati, semisal soya lecithin, pertanyaannya, soya atau kedelainya itu adalah halal, tapi untuk proses tadi digunakan bahan nolong bisa. Ada enzim fosfolifase. Kalau itu mau kita jadikan, perlu kita perhatikan bahwa bagaimana dengan titik kritisnya. Kedelai yang halal bisa berubah menjadi haram kalau dalam proses pembuatan soya lecithinnya menggunakan enzim yang enzimnya tadi nggak jelas kehalalan atau haram. Ya. Enzim perlu ditelusuri sumber atau media produksi bila merupakan enzim mikrobia. Jadi yang paling aman itu biasanya ya soya lecithinnya sudah bersertifikasi halal. Emulsifiernya kalau sudah bersertifikasi halal kan tidak perlu lagi kita telusuri. Ya. Di sistem yang halal haram atau sertifikasi halal ini ketertelusuran menjadi sangat penting. Salah satu yang bisa memutus untuk mencari titik kritis atau kebutuhan itu adalah bahwa bahan penolong, bahan pembantu yang digunakan bersertifikat halal saja. Ya. Tapi kalau misalnya nggak bersertifikat halal, kita telusuri soya lecithin ini tadi dari kedelai. Untuk membuat lecithin ini digunakan bahan apa saja, harus ditelusuri bahan penolong pembantunya. Kalau halal, misalnya sudah menggunakan enzim fosfolifase, enzim fosfolisanya sudah bersertifikat halal, lecithinnya kan halal. Lecithinnya halal, kalau lecithin digunakan untuk proses pembuatan makanan, minuman ataupun yang lain-lain, berarti nggak masalah. Ya, jadi seperti itu. Nah, misalnya yang lain kita gunakan mono atau diglisirida, ya, ini merupakan hasil hidrolisis minyak nabati. Ya, minyak biji kapas, ya, maupun jagung maupun yang lain-lain, itu semua bahan baku untuk pembuatan mono atau diglisirida. Nah, pertanyaannya, minyak nabati ini tadi untuk bisa menjadi mono atau diglisirida itu dihidrolisis pakai apa? Misalnya, pakai enzim. Pertanyaan lanjutnya, sumber enzimnya harus jelas.
sumber enzimnya dari bahan yang halal atau sudah bersertifikasi halal, maka tidak masalah berarti atau digisrika yang digunakan. Jadi yang terkait dengan halal haram, betapa pentingnya ketertelusuran, traceability, ketertelusuran, traceability itu menjadi penting. Ya, jadi nanti secara umum, pokoknya bahan nabati itu yang jelas, ya, halal, kebanyakan halal. Nah, untuk produk yang menggunakan bahan nabati, tergantung tadi, lihat urutannya apakah ada proses atau tidak. Kalau tidak ada proses, berarti otomatis dia halal. Kalau ada proses, maka melibatkan bahan tambahan, bahan penolong seperti apa. Selalu seperti itu. Ya, ini adalah contoh. Jika saudara memeriksa, mengaudit satu perusahaan, maka bahan baku itu adalah salah satu bahan baku yang penting diperhatikan. Tapi yang selanjutnya itu adalah proses. Proses melibatkan bahan tambahan dan bahan penolong itu juga pilihan. Ada lagi misalnya HVP, ya, Hydrolyzed Vegetable Protein, merupakan produk hasil hidrolisis bahan nabati berprotein tinggi. Ditelusuri kira-kira untuk membuat produk ini, bahan bakunya halal, bagaimana proses pembuatannya. Ya, yang jelas ada proses atau pengolahan. Pengolahan tadi melibatkan apa? Bahan pembantu, tambahan apa? Kalau di situ tertelusur itu adalah halal atau bersertifikasi halal, maka tidak ada masalah penggunaan SVP. Juga misalnya juga bertanya, kenapa kok gula perlu sertifikat halal? Gula itu bisa dibuat dari tebu maupun bit ataupun sumber gula yang lain. Tebu, bit atau aneka tumbuhan apapun yang menghasil gula itu pada hakikatnya adalah bahan yang halal. Menjadi kritis, menjadi perlu diperhatikan kehalalannya kalau ada proses pengolahan. Nah, pengolahan tadi melibatkan bahan apa enggak? Bahan pembantu, bahan tambahan. Ya. Biasanya kalau membuat gula yang jadi titik kritis, arang aktif yang digunakan pada proses pemurnian. Ya. Jadi seperti itu. Proses pemurnian ini tadi menggunakan apa? Oh, misalnya menggunakan arang aktif. Arang aktifnya dari apa? Dari tulang. Tulang apa? Tulang sapi. Sapinya disembelih dengan cara yang syar'i, yang halal atau tidak. Jadi meskipun tulang sapi, tapi kalau sapinya disembelih tidak secara syar'i, maka tulangnya ini tadi juga bukan jadi barang yang halal, tetapi haram. Kalau itu digunakan untuk pemurnian gula, maka gula yang aslinya bahan bakunya itu tadi halal bisa berubah menjadi haram. Mesin misalnya digunakan di dalam proses pemurnian juga. Ya. Misalnya menggunakan gelatin. Pokoknya secara ringkas, bahan nabati itu ya, secara alami adalah bahan yang halal, tapi kalau penggunaannya itu ada proses lanjutan, maka pertanyaannya proses lanjutan tadi menggunakan bahan pembantu yang halal atau tidak. Ya, tidak mesti yang nabati itu
langsung halal. Nah, tapi kalau nabati tanpa proses, iya. Tapi kalau nabati tapi ada proses pengolahan, harus dilanjutkan. Kira-kira digunakan bahan tambahan bahan penolong atau tidak? Ya, bagaimana statusnya? Sebenarnya ini tidak jadi permasalahan besar kalau semua sudah kita siapkan, kalau kita paham bahwa adanya titik kritis itu bisa kita telusuri, dan bagaimana membuatnya itu menjadi tetap aman, tidak terkontaminasi. Jadi seperti itu. Bagaimana dengan produk-produk nabati yang dikalengkan atau dikemas? Ya. Buah-buahan ataupun biasanya terbuat dari buah-buahan segar ditambah larutan gula, asam sitrat, mungkin flavor, mungkin pengawet. Ya. Maka titik kritis yang perlu diperhatikan adalah bahan-bahan tambahan, bahan penolong, bahan pengawet yang kalau semua itu menggunakan bahan-bahan yang halal, maka nggak masalah untuk produk ya nabati itu status yang tadinya itu dia halal. Ya. Kalau sampai ada bahan tambahan, bahan penolong yang digunakan nggak jelas statusnya, lagi jelas-jelas syaratnya, maka ya akan terjadi perubahan dari produk yang tadinya mestinya halal bisa berubah menjadi halal. Ini beberapa bahan yang biasa digunakan, bisa gula, bisa asam sitrat, flavor. Kalau kita sebagai produsen yang paling aman itu adalah misalnya gula. Ada pertanyaan lain lagi? Ya sudah, kita menggunakan gula yang sudah bersertifikat halal. Kita menggunakan minyak yang sudah bersertifikat halal. Kita menggunakan asam sitrat, kita menggunakan senyawa-senyawa yang bisa menimbulkan flavor. Tentu, kalau semua itu kita gunakan bahan yang halal, itu akan jadi memudahkan saat audit, saat pemeriksaan, ya, sekaligus memudahkan di dalam proses sertifikasi halal. Ini adalah beberapa contoh yang lain, misalnya sari buah atau konsentrat. Ya, bahannya bisa buah, gula, beras sapi, ya, enzim, pektinase, pewarna, pemasak. Bahan yang tadinya memang halal tetap bisa bertahan halal kalau mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Untuk sari buah atau konsentrat, titik kritisnya itu adalah yang bersama dengan yang lain. Kalau menggunakan gula berarti gula, menggunakan flavornya tadi ya, pewarna, vitamin C, juga enzim, ya, yang lain-lain itu juga harus kita cermati. Ya, contoh yang lain manisan buah-buahan, ya bahan-bahannya itu tadi, ya bisa gula, nitrat, pewarna, flavor. Nah, kalau yang terkait halal haram,
biasanya sudah include di situ dari sisi keamanannya. Kalau yang halal, yang haram, itu adalah urusannya, ya, atau KP-nya IPDPH atau LPPOM MUI, lembaga sertifikasi halal, ya, penjamin produk halal. Tetapi kalau yang terkait dengan keamanan, barangkali ini ranahnya BPOM, Badan Pengelolaan Obat dan Makanan. Jadi hampir sama, pokoknya setiap produk-produk basis bahan nabati selalu harus kita lihat justru bukan di bahan dasarnya, jadi setelah mempelajari ini, Pak Joni berharap saudara dapat menentukan bahwa produk-produk itu tadi, meskipun nabati, ada peluang, ada kemungkinan bergeser statusnya. Ya, tergantung tadi dari ini. Ya. Yang lain misalnya selai, game, buat dari buah segar, gula, pektin, asam citrat, warna makanan, dan seterusnya. Oleh karena itu, di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 bagi auditor itu minimal itu adalah pendidikannya S1. Auditor itu kan yang akan memeriksa, yang akan mengaudit. Ya, antaranya S1 tentang ilmu pangan, ilmu kimia, dan ilmu yang yang lainnya itu juga nanti saudara pelajari sendiri. Ini nanti Pak Joni berikan slide-nya, dan juga saudara membaca sumber yang lain. Tapi hampir semua sama terkait dengan tepung terigu, ya. Biasanya diperkaya, misalnya tepung terigu itu diperkaya dengan asam amino L-sistein, diperkaya dengan vitamin B1, B2, vitamin A, dan seterusnya. Maka semua bahan yang ditambahkan yang memperkaya, ya, tepung terigu, misalnya L-sistein. Tepung terigu bisa jadi diperkaya dengan sistein. Tapi bagaimana dengan sistein tadi asal usulnya? Ya, kalau bahan tambahan atau bahan penolong yang ditambahkan tadi nggak jelas, maka itu merupakan titik kritis. Kalau sudah jelas, ya, lagi ada badan yang baru yang memberikan sertifikat, maka masalah ini bisa dilanjutkan. Jadi kira-kira seperti itu. Ini juga saus, jadi saus tomat. Nah,
Bahkan di dalam saus tomat tadi kadang-kadang kita itu bahannya itu bukan tomat, ya, tapi bisa jadi pepaya, bisa jadi tela rambat dan seterusnya. Ya, yang menyangkut hygiene, yang menyangkut ketoyiban, maka itu bukan ranahnya memberi atau sertifikasi halal. Kalau yang menyangkut keamanan pangan atau food safety dan lain sebagainya, ya, itu adalah wewenangnya BPOM. Oke, jadi nanti yang lainnya bisa saudara telusuri. Nah, selain yang ada di PPT ini, coba saudara lihat barang-barang mungkin di supermarket atau di pasar, ya, terutama kalau tidak ada sertifikat halal. Kalau tidak ada sertifikat halal, maka penelusurannya kira-kira seperti ini. Bahannya apa, bahan bakunya, bahan tambahannya apa, bahan penolongnya seperti apa. Bisa kita identifikasi titik kritisnya. Ya, ada saus tomat misalnya, yang titik kritis ini gula. Kalau gulanya sudah bersertifikasi halal, ya nggak masalah. Ya, yang saus tabe, makanya bisa gula, bisa MSG. Ya, MSG itu juga dulu dihebohkan juga tidak halal. Yang tadinya halal menjadi tidak halal. Nah, ini contoh-contoh yang lainnya banyak sekali, bisa saudara cek sendiri, ya. Jadi misalnya ada buah segar, titik kritisnya akan disemprot pelapis. Nah, pelapisnya tadi apa? Ya, misalnya gelatin atau lilin, ya, wax, itu perlu dicek. Ini tadi mungkin kalau kita melihat kok ribet amat ya, nah, sebenarnya ribet amat kalau kita sebenarnya sudah ngecek dari awal. Ya. Produksinya tadi memang diniatkan untuk produk yang halal, maka ya, nanti saudara bisa cek semua ini tadi, segar, sayuran kering, ada terigu, ada resin, yang multiplier, semua dari minyak, shortening, ya, dan seterusnya. Ini tadi bisa kita telusuri tentang titik kritisnya. Ya, jadi mungkin itu yang untuk hari ini, ya. Jadi saudara dicoba membiasakan diri nanti kalau dari produk-produk yang ada di rumah sajalah dulu, ya, atau yang biasa saudara gunakan, cek seperti apa. Bagi yang terutama yang tidak bersertifikat halal, itu mungkin pertanyaannya, Pak, kalau tidak bersertifikat halal, bagaimana kita tahu apakah halal atau haram? Kalau tidak ada yang menjamin, ya nggak ada yang menjamin, ya kita nggak ngerti. Ya, makanya produk-produk apalagi makanan, minuman, obat-obatan sebenarnya perlu sertifikasi halal itu karena ada pihak yang menjamin. Kita nggak ragu. Itu dia bersertifikasi halal, ada logonya, kita nggak ragu untuk memakai atau menggunakan. Tapi kalau enggak, ya lebih bagus, kan kita sifat yang berhati-hati itu adalah lebih baik enggak saja. Ya? Jadi seperti itu. Baik, mungkin itu dari Pak Joni, ya. Nanti saudara kembangkan sendiri.
seperti apa untuk menentukan kritis, titik kritis, terutama titik kritis yang terkait dengan bahan berbasis nabati. Ya, mungkin itu ada pertanyaan. Jangan lupa tanggal 24 ya, hari Sabtu jam 9 sampai 10.40 ada kuliah tamu, kuliah tambahan yang nanti semua bergabung pada mata kuliah pada topik kuliah tamu tersebut. Ya. Nah, Pak Joni berharap juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kritis terkait dengan kuliah tamu. Ya. Kuliah tamunya itu adalah IHTEK, dari IHTEK namanya Pak Catur, ya, ini juga orang DP, ya, ini adalah IHTEK itu biasanya yang training halal, itu biasanya penyelenggaranya yang IHTEK, ya, jadi seperti ini. Baik, itu saja. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silahkan. Iya, Pak, biasanya kalau kita mau ngurus sertifikasi halal itu kenapa kok prosesnya lama, Pak? Satu, yang kedua, kan itu hanya berlaku 4 tahun. Terkait dengan biaya administrasi, terus teknisnya, itu kok biasanya kurang. Entah saya yang kurang infonya atau memang tidak, infonya tidak di blow up di media sosial, Pak. Baik, jadi yang pertama sertifikasi halal kok mungkin ya ribet lama begitu ya. Jadi perlu ini ditahukan dengan sistem yang lama. Memang sekarang ini masanya masa peralihan. Yang sebelumnya itu dilakukan sepenuhnya oleh LPPOM MUI. Ya. Nah, dengan undang-undang yang baru yang bertanggung jawab itu adalah BPJPH, Badan Pengelola Jaminan Produk Halal. Kalau ditanya soal ribet enggak, lama enggak, itu sebenarnya relatif. Ya, di undang-undang yang baru itu sudah ada timeline-nya, sudah ada batas-batas waktunya. Ya, apa saja yang harus dilengkapi untuk dari seperti kita tahu bahwa harus ada yang mendaftar dulu ke secara online. Kalau yang sistem yang lama menggunakan serol, yang baru menggunakan salah si halal, punyanya BPJPH. Setelah itu maka akan dilakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan atau audit. Ya, nah, audit itu yang melakukan siapa? Audit itu yang melakukan itu adalah LPH kalau yang baru, sistem yang baru menurut undang-undang. Yang lama dan masih transisi ini adalah LPPOM, ya, MUI. Nah, lama atau enggak sangat tergantung dari kelengkapan kita. Kalau semua misalnya, oleh karena itu ya, misalnya dari sisi dokumen sudah lengkap, dari sisi semua prosesnya sudah jelas, nggak ada yang meragukan, ya sebenarnya prosesnya harusnya cepat. Harusnya cepat. Tapi misalnya dokumen, kelengkapan dokumen masih, nah, yang membuat ini bukan proses sertifikasinya yang lama, tetapi proses penyiapannya. Oleh karena itu, Pak Joni juga berharap saudara untuk mendalami halal supaya bisa mendampingi, terutama perusahaan-perusahaan kecil, mikro, dan berat. Karena soal dokumentasi saja kan ada 11 misalnya kalau menurut versinya SJH. Poin-poinnya. Jadi poinnya. Paham saja belum tentu. Kalau ini dilengkapi, jelas semua poin-poinnya ada, saat diperiksa itu juga kira-kira ya cukup sekali saja sudah semua. Tapi yang utama yang terkait dengan misalnya titik kritis.
Kalau semua titik kritis sudah tidak ada titik kritis, misalnya menggunakan bahan tambahan, menggunakan bahan penolong, sudah jelas semua bahan penolong kita menggunakan yang bersertifikat halal. Sudah nggak ada masalah. Tapi kalau selama itu banyak titik lemahnya, titik kritisnya, maka itu yang makan waktu lama. Makanya di undang-undang yang baru itu dibatasi, sebenarnya kalau semua lancar, sekian hari atau sekian minggu, Pak Joni akan lupa, nanti bisa saudara cek, harusnya sudah selesai. Ya, jadi yang seperti itu, jadi relatif. Bisa jadi, ya, namanya juga setiap ada yang pengurusan apapun, sertifikasi, saudara ngurusin, dan kemungkinan penyelewengan itu juga ada. Artinya dari oknum tertentu. Nah, kadang-kadang mereka itu malas ngurus sendiri, sama juga. Ya, ngurusin itu sebenarnya murah, cepat. Kalau misalnya saudara misalnya diuji, ikut ujian, memang mengemudikannya ya lancar. Tapi kalau enggak, loh kok bolak-balik suruh tes. Loh, memang ujiannya belum lulus, bagaimana ujian teori belum lulus. Ujian praktek enggak lulus-lulus, ya jadi lama. Tapi kalau misalnya ujian teori memang sudah siap, jadi mungkin langsung sekali ujian lulus. Ujian praktek sekali lulus, ya sudah, kira-kira nggak sampai seminggu kan. Ujian sama seperti itu. Kalau misalnya yang dikeluhkan sudah ada semua, nggak masalah. Waktu kantin di Universitas Brawijaya, yang kantin dekat perpustakaan itu, disertifikasi halal, ya teman-teman yang dari PP yang biasa ngurus halal itu Bulan, ada Pak Cep, itu ikut membantu itu. Yang kira-kira kritis, yang kira-kira ya kita dibantu. Misalnya, apa yang kritis? Misalnya, bahwa di kantin ini menggunakan daging. Pertanyaannya, daging kan nanti pasti akan ditanya. Dagingnya dari mana? Di pasar misalnya. Ada nggak sertifikat halal? Nah, kalau itu tidak ada, ya akan panjang. Sehingga yang di kantin UB itu akhirnya diputuskan hal-hal yang sifatnya kritis macam itu atau dipertanyakan, langsung saja semua makanan, semua pemroses pengolah makanan yang dijual harus mengambil semua ayam atau daging itu membuat tempat untuk itu. Kita hanya menggunakan daging halal, ayam-ayam halal. Enggak beli masing-masing, beli sendiri-sendiri, tidak bisa. Membuat lemper pakai daging, pakai ayam, tidak boleh yang dari ayam. Langsung saja ayam, daging semua dipul dari satu tempat. Nah, kita belinya dari mana? RPH, rumah potong hewan yang sudah bersertifikasi halal. Kan sudah nggak ada masalah. Rumah potong unggas misalnya juga begitu. Kita untuk ayam atau produk semua yang menggunakan daging ayam menggunakan daging ayam yang berasal dari rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi. Tidak ada masalah kalau model begitu. Tapi kalau nggak beli mana di pasar? Pasar mana? Pasar Dinoyo. Lanjut lagi, mana yang mana? Ditanya, rumah yang jualan itu punya sertifikat halal atau tidak? Kan jadi panjang. Yang membuat panjang sebenarnya itu. Oleh karena itulah, bagi industri-industri yang kecil itu perlu didampingi. Saudara punya peluang untuk mendampingi perusahaan yang biasanya kan seperti itu untuk yang kecil, yang mikro. Itu ada pendampingan, nah, kemudian biayanya tetap pakai biaya, meskipun biasanya lebih rendah. Biasanya juga ada skema yang membantu sertifikasi. Ada dinas-dinas perindustrian, perdagangan, kadang-kadang memberikan. Ada misalnya perusahaan-perusahaan besar memberikan biaya untuk sertifikasi. Padahal sertifikasi kan nggak cuma biayanya saja,
Tapi bagaimana membuat produk tadi terjamin kehalalannya. Nah, ini yang perlu Pak Joni katakan, perlu adanya pendampingan. Para mahasiswa, orang dari universitas itu juga mendampingi. Berbeda dengan LPH. LPH nggak boleh mendampingi lembaga pemeriksa halal. Maksud yang memeriksa juga sekaligus. Ini kayak jeruk makan jeruk. Ya, nah, yang mendampingi boleh halal center misalnya. Para mahasiswa, pegiat mahasiswa, kelompok mahasiswa cinta halal misalnya halal mendampingi bisa. Sehingga apa? Saatnya nanti audit, saatnya pemeriksaan, nah, lapangan maupun dokumen itu proses. Ya, jadi begitu. Ya memang yang seperti ini ada kemungkinan bahwa prosesnya sendiri Pak Joni yakin bahwa itu nggak lama. Ya. Ya Pak, makasih Pak. Nah, jadi seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari Pak Joni. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dikumpulkan. Kita juga saudara kirimkan lewat WA atau langsung ke Pak Joni. Kadang Pak Joni itu nggak sempat buat buka WA-nya, jadi bisa langsung ke Pak Joni juga. Ya, mungkin itu dari Pak Joni. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada kuliah berikutnya. Minggu depan masih ada kuliah dari Pak Joni. Kemudian ditambah ada kuliah kamu. Ya, mungkin itu. Sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan memberi manfaat nggak hanya buat kita, tetapi juga kalau bisa tadi ya pihak-pihak yang membutuhkan konsultasi ataupun pertanyaan itu bisa saudara membantu khususnya untuk sertifikasi halal, khususnya perusahaan yang kecil, yang mikro ya. Baik, Pak Joni akhiri, sekian, Pak Joni tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.